Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama pada kesempatan ini akan mulai kebaktian atau ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Supaya Tuhan yang bekerja di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah saat ini kepada seluruh sidang jemaat daripada Tuhan, kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan saat ini Tuhan, semuanya di dalam tangan Tuhan, supaya Engkau sendiri yang akan memberkati akan ibadah ini, dan Engkau sendiri yang akan memegang acara ibadah ini Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan hadir di dalam ibadah ini, menjamah membaharui kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara semuanya yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap seluruh jemaat dimanapun dan saudara-saudara dimanapun berada dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati pikiran kita dengan sungguh-sungguh terarah dan tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan. Karena setiap firman Tuhan yang diberitakan selalu akan memberikan kekuatan baru untuk kita sekalian, bahkan tuntunan di dalam kehidupan kita untuk masa yang mendatang. Mari saudara-saudara, kita akan naikkan satu pujian bersama-sama bahwa kita menjadi milik Kristus. Kalau kita menjadi milik Kristus, hendaklah kita setia dan menyalipkan akan keinginan daging kita. Ada amin, saudara? Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan aku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi dalam karena Tuhan menebus
tebuskanlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Now I belong to Jesus, Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Now I belong to Jesus, Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Oh haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami muliakan namamu Tuhan, kami agungkan Engkau, kami besarkan namamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami mau serahkan Tuhan saat ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pada saat ini menerima segala ungkapan hati kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami dan menjadikan kami milik-milik-Mu Bapa. Siapa kami? Milik-Mu. Kami mau serahkan di dalam tangan daripada Tuhan firman yang kami mau dengar bersama-sama. Berkati firman ini Bapa, urapi firman ini. Biarlah Engkau hadir di dalam firman ini Bapa, supaya kehadiran-Mu menjamah kami sekalian, mengubah hidup kami, memulihkan kehidupan kami. Dan Tuhan, kehadiran-Mu yang akan membuat mujizat dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan,
yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Karena kami milik-Mu, Bapa. Kami bukan siapa-siapa. Kami milik-Mu, kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau sungguh baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara sekalian, kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Saya bacakan, dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekali lagi, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, satu pertanyaan yang pada saat ini saya lontarkan melalui firman Tuhan ini. Apakah kita milik daripada Kristus? Nah, tentu saudara-saudara sekalian yang dapat menjawab akan pertanyaan ini. Siapa kita? Apakah kita sudah menjadi milik daripada Kristus? Apa yang menjadi tanda bahwa kita milik daripada Kristus? Karena semua yang menjadi milik daripada Kristus diberikan tanda yang khusus. Dan pada zaman yang lalu, tetapi juga mungkin pada zaman ini juga, kita biasa menjumpai tanda pada kuda yang diternakan supaya tidak tertukar dengan kuda milik daripada peternakan yang lain. Juga pada zaman dulu, saudara sekalian, budak-budak diberikan suatu tanda yang menyatakan bahwa budak tersebut adalah milik daripada seseorang. Tahanan-tahanan juga diberikan tanda supaya tidak dapat melarikan diri. Bahkan di kuil Hercules di Mesir yang didirikan tahun 21 BC selama pemerintahan Octavian Augustus. Orang-orang yang mencari perlindungan di kuil tersebut diberikan tanda bahwa mereka adalah abdi daripada Allah kuil tersebut. Dan orang yang lain tidak berhak melukainya. Kalau saya hubungkan pada saat ini dengan diri kita yang mengaku sebagai milik daripada Yesus. Firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga diberikan suatu tanda yang khusus. Yang menyatakan bahwa kita milik daripada Yesus Kristus. Di dalam Roma 1 ayat 5-6,
Roma 1, 5-6 dikatakan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dengan kata-kata ini menyatakan bahwa Rasul Paulus menerima jabatan rasul bukan mengangkat diri sebagai rasul. Banyak orang yang pada saat ini mengangkat diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Tetapi rasul ini mengatakan, bukan aku yang mengangkat diri sebagai rasul, tetapi jabatan rasul itu adalah daripada Tuhan sendiri. Dan jabatan rasul ini diberikan kepada Rasul Paulus untuk menuntun semua bangsa. Perhatikan, untuk menuntun semua bangsa. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi rasul ini menerima jabatan untuk menuntun semua orang. Supaya percaya akan nama Yesus dan taat akan Yesus. Kamu juga yang termasuk di antara mereka. Kamu juga jemaat di Roma. Kamu juga jemaat daripada BIC Shalom, termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik daripada Kristus. Ya. Kita dipanggil menjadi milik Kristus. Kita dipanggil untuk percaya kepada pemberitaan Injil. Untuk percaya kepada kabar kesukaan yang diberitakan tentang Yesus. Maka pada saat kita percaya, kita diberikan tanda bahwa kita ini milik daripada Yesus. Tandanya apa? Tandanya yaitu roh daripada Kristus akan masuk di dalam hati kita yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akan berdiam di dalam kehidupan kita. Nah, selain roh yang berdiam dan tinggal di dalam kehidupan kita, yang merupakan tanda milik daripada Kristus, roh ini juga menjadi meterai keselamatan. Saat kita percaya, kita diselamatkan. Dan keberadaan roh merupakan suatu cap, suatu segel yang mensahkan keselamatan kita. Dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Roh ini yang memerintah kehidupan kita. Jadi roh itu tinggal dalam kehidupan kita bukan pasif. Tetapi roh Kristus. Roh yang kita kenal dengan istilah pribadi yang ketiga daripada Allah. Yaitu Roh Kudus diam dan tinggal dalam kehidupan kita. Aktif bekerja dalam hidup kita. Ia memerintah kehidupan kita. Supaya kita taat kepada Allah. Melakukan kehendaknya. Ia menuntun supaya kita berjalan di jalan yang benar. Saat kita hidup di dalam kehidupan bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Ia akan membaharui kehidupan kita. Sehingga perbuatan-perbuatan kita dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tidak memalukan nama Tuhan. Ia memberi kita kuasa. Untuk menjadi saksi Yesus. Menyaksikan Yesus. Satu-satunya jalan ke surga melalui perkataan kita. Dan hidup kita yang menjadi berkat bagi sesama.
Ia juga membuat hidup kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam ketaatan yang tak bercacat celah di dalam kehendak daripada Allah. Saya teringat khotbah hamba Tuhan yang bernama Jim Yos dari Papua. Dia katakan di dalam Kisah 11 ayat 25 dan 26. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Paulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara tahu apa arti Kristen? Ya, saya mendapatkan hal yang baru pengertian mengenai Kristen. Menurut Jim Yos dari Papua, dia mengatakan sebenarnya istilah Kristen merupakan ejekan terhadap pengikut-pengikut Yesus saat itu. Dan arti daripada Kristen dikatakannya mempunyai pengertian Kristus kecil. Dan kalau kita menjadi Kristus kecil, ya, menjadi Kristen atau Kristus kecil, maka Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita hidup memiliki keserupaan dengan Kristus, Tuhan kita, Allah kita, di dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Dan mewujudkan ketaatan tersebut di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi berkat terhadap sesama. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sampai akhir hidupnya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah Yesus. Ya, di dalam kedatangannya di dunia. Ya, bukan hanya datang untuk menghapus dosa manusia. Ya, datang bukan hanya untuk menjadi korban yang memikul dosa manusia. Tapi juga di dalam kemanusiaannya, dia memberikan satu contoh, suatu teladan, bahwa manusia bisa hidup di dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah. Dan kita yang menyebut diri sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai Kristus yang kecil, maka kita wajib meneladani teladan daripada Kristus, Tuhan dan Allah kita, di dalam ketaatan kepada Bapa, dan mewujudkan ketaatan itu di dalam kasih, di dalam hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Saudara setuju hal ini? Apa yang harus kita perbuat sebagai milik daripada Kristus? 2 hal yang harus kita perbuat sebagai milik daripada Kristus. Yang pertama adalah setia. Roma 14 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab jika kita hidup, ya, Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Kita hidup untuk Tuhan. Tetapi jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi baik hidup atau mati, kita milik daripada Tuhan. Apa arti ayat ini? Jika kita hidup untuk Tuhan. Untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Melayani Tuhan. Melakukan perbuatan yang baik. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Dan mendatangkan kemuliaan bagi nama daripada Tuhan. Ya, saya percaya saudara sekalian. Bagi mereka yang melayani Tuhan, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Lakukan perbuatan yang baik. Karena iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan memuliakan nama daripada Tuhan. Jalankan perintah daripada Tuhan kita Yesus. Perintah yang agung. Yaitu menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang ditetapkan oleh Allah supaya manusia diselamatkan. Kecuali nama daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tujuan daripada memberitakan Kristus. Supaya orang percaya. Dan diselamatkan. Dan kita memberitakan tentang Kristus. Baik melalui kata-kata kita. Melalui perkataan kita. Dengan berani kita berkata-kata mengenai Yesus. Dan juga melalui perbuatan kita. Perbuatan yang baik. Perbuatan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Jika kita mati untuk Tuhan. Artinya mati di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam menyelesaikan pertandingan iman. Maka kita harus setia kepada Tuhan. Sekali menjadi milik Tuhan, selamanya kita milik Tuhan. Dan ini harus menjadi komitmen di dalam kehidupan daripada orang-orang yang percaya. Mati hidup kita milik daripada Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Tidak boleh takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam ayat ini kita tahu apa yang dilakukan oleh iblis. Bukan hanya memusuhi Allah, penciptanya, tetapi juga berusaha merusak ciptaan daripada Allah. Merusak kehidupan iman daripada orang-orang yang percaya. Ingin selalu menjatuhkan kita di dalam dosa, di dalam pelanggaran terhadap firman daripada Allah. Selalu ingin berusaha untuk supaya orang-orang yang percaya meninggalkan iman percayanya kepada Yesus.
supaya kita tidak setia kepada Yesus. Ia mencobai orang yang percaya melalui hidup yang senang, hidup sukses di dalam mengumpulkan berkat. Dicobai dengan rasa tidak puas dengan berkat yang didapatkan. Ingin mendapatkan berkat yang lebih banyak lagi. Disibukkan demikian rupa. Hingga lupa akan Tuhan, si pemberi berkat. Saya harap tidak ada dalam kehidupan kita yang diberkati sampai lupa kepada si pemberi berkat. Ia mencobai dengan menimbulkan ketakutan akan wabah penyakit. Dengan penderitaan, dengan kesusahan, bahkan dengan penjara dan aniaya bagi mereka yang mau mengikut Yesus dan yang menyaksikan kebenaran tentang Yesus. Supaya apa? Supaya berhenti mengikut Yesus. Supaya berhenti berkata-kata tentang Yesus. Namun di dalam ayat yang telah kita baca dikatakan bahwa Yesus menjanjikan akan memberikan mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Yaitu keselamatan bagi mereka yang tidak takut mengikut Yesus. Bagi mereka yang setia mengikut Yesus. Apa yang kita lakukan sebagai milik daripada Yesus? Hal yang kedua, saudara sekalian, menyalibkan hawa nafsu dan keinginan. Nah, ini penting, saudara sekalian. Galatia 5 ayat 24 dan 25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging atau kehidupan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi orang yang menjadi milik Yesus, maka dia harus menyalibkan daging. Keinginan daging yang merupakan juga keinginan manusia yang lama sebelum kita mengenal kepada Kristus. Sebelum Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Keinginan yang rusak. Keinginan yang dikuasai oleh percabulan, perzinahan, kesombongan, keinginan untuk mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada yang lain. Keinginan merasa diri selalu benar, orang lain yang salah. Keinginan gak mau mengalah, selalu ingin menang, selalu tidak puas terhadap yang lain. Keinginan untuk cepat marah. Keinginan iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Benci dan dendam terhadap sesama. Manusia lama ini harus disalibkan. Karena Tuhan sudah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Jangan kita bangkitkan
kehidupan manusia yang lama di dalam kehidupan orang-orang yang sudah diciptakan baru, yang menjadi milik daripada Kristus. Sekali lagi, jangan kehidupan yang rusak ini dibangkitkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Milik Yesus harus hidup oleh Roh. Artinya kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah yang memimpin kita kepada hidup yang benar, kepada hidup yang sesuai dengan kehendak daripada Allah. Hidup yang membawa kemuliaan bagi nama daripada Tuhan dan tidak memalukan nama Tuhan. Hidup yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, sebagai milik daripada Allah, milik daripada Tuhan, kita harus hidup di dalam kesetiaan kepada Dia sampai akhir kehidupan kita, dan menyalibkan segala keinginan daging yang berlawanan dengan kehendak daripada Allah. Tuhan memberkati mereka yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Betulkah kita mau menjadi milik daripada Tuhan? Tuhan menjadi milik kita bukan hanya saat ini, tapi untuk selama-lamanya. Dan biarlah pada kesempatan ini renungkan kembali firman Tuhan. Adakah kita sudah setia kepada Dia? Kita mengutamakan Dia lebih daripada segala-galanya dalam kehidupan kita. Atau kita memiliki dewa-dewa yang lain selain daripada Tuhan. Kita tidak dapat berpijak kepada dua perahu, Mamon dan Allah.
kita harus memilih. Kita harus satu hati melakukan pemilihan dalam kehidupan kita. Allah atau Mammon yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Ini penting, saudara. Dan apakah kita sudah menyalibkan kehidupan yang rusak? Biarlah kita bertobat pada saat ini. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak daripada Allah. Kalau perkataan kita dan perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, mari kita bertelut dan kita memohon supaya Tuhan mengampuni kita. Berjanji kepada Tuhan supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Kita mau hidup serupa dengan Kristus di dalam ketaatannya kepada Allah. Kalau saudara ingin supaya hidup diberkati, maka jangan lupakan dua hal ini dalam kehidupan kita. Baik setia, maupun juga menyalibkan keinginan daging yang rusak. Hidup yang bobrok. Supaya hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita renungkan firman ini. Saya berikan waktu sejenak sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Biarlah kita pada saat ini berdiri, bertelut di hadapan Tuhan. Kita bereskan hidup kita. Supaya hidup kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih Bapa. Kami mau pada saat ini Tuhan, Engkau yang akan membaharui kehidupan kami. Baharui. Supaya kami setia kepada Engkau. Dan tidak ada berhala dalam kehidupan kami. Baharui kehidupan kami Bapa. Biarlah darah Yesus menyucikan kami. Supaya kehidupan yang rusak, yang gak benar, kami tinggalkan. Dan tidak kami bangkitkan kembali dalam kehidupan kami. Kami mau hidup memuliakan nama-Mu. Dan kami mau hidup supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang mendengar khotbah ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan membaharui dan yang akan pada saat ini mengubah kehidupan jemaat-Mu. Sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Engkau. Kami boleh hidup membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan daripada anak-anak-Mu sekalian. Berkati kesehatan anak-anak-Mu sekalian. Dan yang berputus asa berikan pengharapan yang baru. Supaya mereka boleh tetap memandang kepada Engkau. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kami dalam kehidupan ini. Haleluya Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini dimanapun engkau berada. Hendaknya engkau menjadi saksi daripada Kristus. Baik melalui perkataan yang benar dan juga melalui perbuatan-perbuatan kehidupanmu. Supaya senantiasa nama Tuhan dimuliakan.
arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhir kata saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Bye.